Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana para polemikus muslim Orang Islam itu kalau ditanya nggak mau nanya dia. Kalau dia nanya terus ditanya balik, dia nggak mau jawab, maksudnya ya nggak berani jawab. Kalau udah ngomong sama orang Islam itu, kalau saya tanya, kamu kudu jawab sampai kamu jawab. Kalau nggak, kita jangan jalan lagi. Jawab dulu yang saya tanya. Tak kejar terus. Ya, di sini ada Pak Dani. Pak Dani, silakan Pak Dani. Ya, salam Pak Paulzang, mohon maaf. Lama nggak berbicara dengan Pak Paulzang. Masih ingat dengan saya Pak Paulzang? Masih. Oh, masih. Yang PNS Departemen Agama itu ya, dinas agama yang di Kalimantan apa di mana tuh ya? Ya, Kalimantan. Tidak open kamera kan? Saya punya fotonya kok. Wah, biasa kami open cam dengan Paulzang. Apalagi keluarganya ada di Singkawang ini. Nggak ada. Itu nggak Paulzang? Ada itu. Nggak punya. Itu yang dekatnya wali kota Singkawang. Nggak punya. Nggak ada kenalan saya di Singkawang. Katanya kenal dengan Paulzang. Ya kan, tahun saya dari YouTube kali. Tapi saya nggak kenal mereka. Iya. Di Singkawang itu orang Fujian, orang Teochew, orang Teochew, atau orang Hakka. Saya bukan orang Teochew, saya bukan orang Hakka, jadi nggak kenal. Pasti nggak kenal. Beda. Ya, ada satu komentar dari Pak Paulzang yang saya tangkap di hari ini, yaitu sering Pak Paulzang sampaikan, banyak para dukung atau apa ya bahasanya lebih tepatnya itu pencari donatur dengan menjual agama. Itu banyak sekali. Benar apa yang kata Pak Paulzang itu? Di semua agama selalu ada itu, Pak. Iya, benar. Karena bisnis agama adalah bisnis kalau di negara-negara berkembang kayak Indonesia, itu di Indonesia, yang di Afrika, negara-negara berkembang ini, yang Malaysia termasuk, ya, agama itu kalau dijual itu enak, Pak. Dan pemerintah akan mendukung itu karena itu memabukkan buat rakyatnya. Makanya saya setuju dengan siapa itu, Karl Marx itu ya, Nabi Karl Marx itu, bahwa agama itu candu masyarakat, Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan itu sengaja diciptakan oleh pemerintah, agama itu buat menipu rakyatnya. Ya, makanya Karl Marx itu kan menjadi ateis ataupun menjadi apa ya? Salah satu Karl Marx tidak ateis. Sosialis ya kan? Ya, Itu masuk ateis. Jangan samakan antara sosialis komunis dengan ateis, beda loh ya. Oh, beda ya, saya nggak tahu. Xi Jinping itu komunis, tapi dia tidak ateis loh, dia nyembah Kuankong loh. Oh gitu. Xi Jinping itu nyembah Kuankong loh, dia ada patungnya, ada fotonya dia lagi berdoa di kelenteng loh. Berarti kalau Refli Harun itu goblok tuh, si Refli Harun kalau bilang orang Cina ateis itu salah. Orang Cina komunis tetapi tidak ateis. Karena orang Cina itu masih percaya karma, percaya apalagi namanya reinkarnasi dan segala macam. Jadi itu adalah kehidupan setelah kematian segala macam. Jadi mereka percaya Tuhan, hanya Tuhan yang berbeda dengan yang dipikirkan sama si Refli Harun dan mungkin oleh kita pada umumnya. Gitu loh. Ya, kalau saya kan banyak teman-teman di sini kan banyak orang Cina. Jadi saya paham itu. Iya kan? Nah, jadi Pak Dani nggak setuju dong dengan Pak Refli Harun kalau orang Cina itu ateis? Enggak lah. Iya, salah itu Refli Harun. Salah. Itu apa? Salah itu. Profesor ilmu. Saya sih nggak tahu. Nggak tahu saya. Saya nggak dengar apa ngomong. Orang hati-hati, Cina itu ateis, goblok juga nih si profesor satu ini. Nggak ngerti. Yang bukan ranah dia jangan ngomong harusnya. Dia nggak boleh. Yang bukan ranahnya. Kalau saya teologi, saya sekolah teologi, saya doktor teologi. Kalau Pak Paulzang dengan Karl Marx ini sebagai Marxisme itu apakah menjadi barometer dari dalam cara berpikirnya Pak Paulzang? Oh, bukan, salah. Bukan. Jadi Karl Marx itu bukan barometer, tetapi ada banyak pemikir teolog Kristen. Salah satunya Karl Marx. Belum lagi nanti ya ada yang Agustinus Hippo. Itu saya juga senang dengan mereka.
ya, Immanuel Kant, ada lagi si Durkheim, Emil Durkheim. Banyak sekali ya, karena kita kalau belajar teologi kan kita belajar ilmu-ilmu sosial dan belajar psikologi sosial, psikologi masyarakat kan. Ya Iya. kan, makanya kita harus belajar semua teori. Nah, kebetulan apa yang terjadi di Indonesia itu menggenapi apa yang dikatakan oleh si Karl Marx, kebetulan saja. Itulah sebabnya Republik Rakyat Cina ya, dia mengadopsi itu, dia tahu itu dan dia hindarkan dari agama yang berlebihan. Jadi mereka tidak menempatkan agama di atas polisi pemerintah, tapi agama harus nurut kepada polisi pemerintah. Beda dengan yang di Indonesia sekarang ini, yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara terbelakang lainnya. Mereka seakan-akan Tuhan itu yang jadi nomor satu, lalu yang di bawah itu bukan Tuhan ya, agama. Kalau Tuhan harus nomor satu, tapi ini masalahnya agama repot. Karena agama aja udah masing-masing orang udah punya pikiran sendiri-sendiri, jadi salah. Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita, tapi agama bukan. Agama itu kita harus tunduk kepada polisi pemerintah. Ya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Ujang. Jadi biarkanlah Indonesia ini di bawah naungan orang-orang yang berupaya untuk menciptakan hasil pemikirannya. Kan begitu. Pemikirannya Hasil siapa pemikiran maksudnya? manusia. Ya, pemikiran manusia. Orang-orangnya, orang-orang yang Iya, orang-orang sendiri. pelaku-pelaku. Iya. Iya, pelaku-pelakunya. Kalau demikian, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya sang pencipta nantinya. Kalau iblis memang berupaya untuk mengangkat, mengidolakan, menyombongkan cara berpikir manusia. Itulah cara iblis untuk merayu manusia. Kalau kita ambil dari segi teologi. Enggak Ya. begitu. Jadi beda Ya, sekali. karena begini, Saya- mohon maaf nih Pak Polzang. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua agama atau semua ajaran itu akan musuhnya cuma satu, sumbernya yaitu iblis. Tidak ada yang lain. Kita manusia sama manusia bukan musuh loh. Cuman yang menjadi pengikut iblis itulah yang menjadi musuh jadinya. Karena manusia sama manusia nggak ada musuhan, nggak ada lah untuk jadi saling bermusuhan. Yang menjadi musuh nyata itu adalah iblis, baik agama Judaism, agama Nasrani, agama Islam ataupun agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu, itu musuhnya pasti iblis. Atau kalau bahasa kekristenan namanya roh kegelapan. Atau bahasa Dayanya itu roh gentayangan. Nah, enggak lah. disinilah Pak, kita jangan sampai menciptakan juga menjadi pengikut iblis. Itu Pak, loh maksud saya. iblisnya- karena definisi iblisnya Bapak dengan orang Yahudi itu beda loh Pak. Definisi iblisnya orang Yahudi itu bukan seperti dalam Islam loh Pak. Saya kan belajar rabbinik ya. Saya kan kuliah ancient Hebrew kan. Saya belajar tradisi rabbinik termasuk di dalamnya Yudaisme. Saya harus ngerti ya kan. Nah itu definisi iblisnya itu nggak seperti dalam Islam Pak. Dan juga beberapa teolog Kristen sekarang mereka sudah mengerti iblis itu bukan seperti yang ada di dalam kisah-kisah mitologi Yunani pagan termasuk di dalam Islam. Nggak, beda Pak. Dan musuh yang namanya musuh manusia yang dibilang iblis itu sebenarnya siapa sih? Kan diri kita sendiri kan. Ya, nah itu Bapak mesti ikut pelajaran saya tentang iblis. Kalau itu hari Minggu saya pernah jelasin apakah iblis, diabolos itu apa, ya kan, roh jahat itu apa, itu mesti satu-satu, satana itu apa, ya demon itu apa, satu-satu mesti ada. Nah kemudian gini Pak, Tuhan ya memberi perintah kepada manusia, ya kuasailah bumi, taklukkan, ya berkembang biaklah, beranak cuculah. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 28, ya Kejadian 2 bilang lagi, ya kemudian apa yang dimaksud Semangat malam. apa yang Sabar, dimaksud dengan Wahai menguasai para laknatum. apa yang dimaksud dengan menguasai bumi dan taklukan. Nah itu seringkali orang mendefinisikan dalam menguasai bumi berarti setan dong, bukan. Apakah Tuhan itu nyuruh kita untuk menguasai. Nah, kalau orang-orang ini dipenuhi dengan cinta, maka dia akan kelola bumi ini di dalam pengelolaannya dengan cinta. Kalau orang-orang ini penuh dengan angkara, maka dia akan eksploitasi bumi. Nah, itu masalahnya. Jadi, kita kembalikan ya bumi ini, negara, pemerintahan kepada si pemerintah ini. Nah, kalau orang ini mau menyombongkan diri, itu urusan dia dengan apa yang dia percaya dengan Tuhannya. Kalau orang ini tetap rendah hati, ya dia akan ikutin sesuai apa yang menjadi imannya dia. Jadi kita nggak bisa bilang berarti Oke, itu apa. terima kasih, Itu, Pak. Pak. Pada Tadi bicara rendah kenyataannya, hati. pada kenyataannya orang-orang yang merasa beragama, yang memimpin negara malah menghancurkan negara loh Pak. Justru di Belanda Iya. orang-orang yang katanya nggak punya agama, yang katanya tidak bertuhan, yang katanya kafir, malah memberi makan rakyatnya, bahkan rakyatnya sejahtera semua, bahkan negaranya sangat maju. Semangat malam, Paul Zong. Gitu ya. Apa kabar, Zong? Sabar, belum waktunya. Yang Belum panggil sabar, saya cuma. Song, yang panggil saya Song itu pasti anaknya Lonte itu. Open kamera aja, Suma ya. Saya Ya, jamin ya, anaknya open. Lonte.
pagi Saya dulu juga. gitu. Saya dulu manggil Paul Zong juga. Waktu Iya, saya pasti jawab anak konten. tantangan kamu 1 miliar itu dan saya jawab, ingat gak Song? Lalu kamu kabur. Saya Saya nggak pernah Suma, kabur ya. yang buat Saya kamu tidak lari. pernah kabur dari manapun. Yang ada Alah, adalah bahkan nabi dulu kamu saja tantanganmu, bangkit dari kubur katanya ketemu saya Suma. minta mati lagi loh. Apalagi cuman kamu. Bom, kamu Aduh, nggak usah Menteri minta Agama saya, aja Bom. saya akan debat. Menteri Agama aja saya akan debat. Paulsan, Paulsan. Berak-berak di celana. Debat 2 lawan 1, Bom Paul Zong vs Suma. Sabar. 2 lawan Pak 1. Paulsan sabar, Pak Paulsan Anak sabar konten, ya. anak Ayo. konten nih. Ini Dua nggak ada lawan Jangan konten ribut, dulu. jangan ribut. Bang Suma. Jangan lu mulut besar. Sabar. Ya sabar dulu. Sabar. Sekarang begini, Jangan Zuma, di-mute, Zuma, jangan di-mute. iya karena saya ngomong, kau diam. Aduh, kurang ajarin orang. Saya ngomong dulu, baru kau ngomong. Gimana sih? Saya mau ngomong ya. Boleh saya ngomong, Zuma? Boleh? Silakan diatur Oke, 2 lawan 1. oke. Disaksikan Iya, oleh sabar. banyak orang, silakan. Kau katakan kau ahli Alkitab, benar? Gak Aku dulu. usah cerewet, angkat tema 2 lawan 1 Suma versus Paul. Kau dengar, kau ngaku ahli Alkitab, ngaku dulu. Angkat Kau tema, ahli gak usah Alkitab. cerewet. Gak usah Loh, ini cerewet. bukan cerewet. Angkat Saya tema, meminta tema. pertanggungjawabanmu. Saya minta pertanggungjawabanmu. Lawan 1, Oke. lawan 1. Saya lawan kau cukup. Sendiri. Sabar. Saya baru masuk ke tempat apa bom aja ini orang Islam udah pada kejang-kejang kelojotan kejar. Ribut. Ini padahal kita ini saya kudu live jam berapa ini? Jam setengah jam lagi ya, kita masih punya waktu ya. Ya, boleh. Oke, boleh. Ya. Ya. Cuma saya mau tanya Anda ahli Alkitab? Takut bom. Saya bukan takut, jangan framing. Bom. Kamu Alkitab, saya tanya kamu ahli Alkitab? Bom. Jawab dulu pertanyaanku. Kamu ahli Alkitab? Tantang kalian berdua. Iya, saya bicara mulutmu besar. Iya, saya terima. Saya tanya dulu, kamu ahli Alkitab? Kita Iya, mulai. langsung. Oke, mulai. Aduh, ini mulut besar ini orang ini. Mulut besar, Pak. Aduh, mulut besar. Mereka rupanya sudah lama ngempet ke Hidup daerah kita sana aja. begitu Tapi masuk. begini, Pak Dani sabar. Kau kasih tahu dulu. aja. Jawab pertanyaan saya. Dibuktikan. Maksudnya dibuktikan Iya, aja Bang Juma. iya, buktikan. Aja. Pak Dani, dengar dulu bahasa saya. Bisa, Pak Dani? Saya bertanya, kamu ahli Alkitab? Itu saja pertanyaan saya. Kalau nggak ahli, saya malas bicara. Nggak boleh begitu Pak. Etikanya tidak masuk itu. Pak Bom gak Cuma saya tanya. atau bukan. Kamu ngaku kamu ahli Alkitab kan? Kemarin saya dengar di Marupli. Kemana-mana kamu ahli kitab Bom. Saya katakan. Ya, terus kamu ngaku. Oke, saya putar videomu dulu ya. Saya putar video. daripada kalian. Itu yang saya Oke, katakan. lebih paham. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya. Kamu jangan bertanya. Angkat tema. Aduh, ini cerewet ini. Ribut Dia mulutnya pantat ayam, Pak. Mulut pantat ayam begitu. Capek saya capek. Kenapa ya? Ya begitu. Mereka kalau nggak menocos ya, mereka nggak bisa mendapat framing yang bagus gitu loh. Kan caranya begitu memang. Betul nggak, Pak Paul? Iya, pada Tunggu dulu. tiap hari Lebih baik. live juga, kan? Saya angkat orang yang muslim yang lain dulu ya, yang tahu rem yang mau bertanya sama Paul Sam ya. Boleh ya Pak Pendeta ya? Boleh. Oke. Saya kan belum selesai. Oh iya, ada Berapa Bom? Jangan lama Pak. Ini Paul Sam punya waktu. Ini masih banyak. Ada Ini Tiger setengah di jam bawah, lagi. ada Yang Pak lain kali, Iya. yang lain dulu biar Ya, semuanya. Pak, yang lain dulu udah. Oke, selamat malam Hero Tiger. Gas masuk. Silakan Hero Tiger. Ngomong sama Paul Sam, silakan. Ya, saya mau dialog aja. 2 lawan 2. Saya sama Ustaz Zuma bisa enggak? Begini, kita boleh dialog ya sama saya aja Nadia. Yang penting begini, saya mau bagi pernyataannya Zuma bahwa dia ahli Alkitab. Paham nggak? Ya udah dialog aja dulu 2 lawan 2. Nanti kita Dengar dulu bahasa saya. Nah. Saya kan sudah ajak kalian nanti di Rudy Yohanes punya channel ya, supaya ada moderator. Ya. Nah, saya tanya dulu, kamu ahli Alkitab nggak? Saya tanya dulu itu. Aku nggak pernah ngaku diriku ahli kitab. Ya sudah, diam aja. Saya mau dialog dengan orang. Dengar, kami hamba Tuhan tidak mau dialog kalau ada orang mengaku ahli Alkitab baru kami melayani. Kalau hanya Iya, silakan ya udah. dialog sama Paul Sang aja. 2 lawan 2. Mau dialog sama Paul Sang nggak? Mau dialog sama Paul Sang nggak? Mau tanya 2 lawan 2 aja dulu. Ya udah, nggak ada. Lanjut. Nah, silakan Pak Hasan, silakan. Apa yang mau disampaikan sama Paul Sang? Pak Hasan. Pak Hasan. Ya udah. Ya, lanjut. Yesu Gerung, silakan. Ditanya ribut aja. Saya harus tanya dulu karena begini Pak Pendeta Paul Sang, dia kan ngaku ahli Alkitab. Makanya saya mau bertanya. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Ya silakan. Ingat ya, Pak Bobo, saya selamat sebentar malam. Pak. Ingat ya, kalian mesti ingat, saya tidak mau ribut di channel saya. Ya, kalian kalau mau nantang saya,
Jawab dulu pertanyaan saya. Kalian ahli Alkitab. Kalau kalian ngaku ahli Alkitab, baru kita diskusi. Ya, kalau tidak mau bilang ahli Alkitab, saya tidak akan diskusi. Dengar pertanyaan saya ya, baik-baik ya. Saya tidak mau dialog sama orang yang preman jalanan, ribut-ribut saja ya. Oke, silakan Yesus Guru. Halo, selamat malam semuanya. Ya, ya. Silakan. Iya, gimana nih Pak Mom? Lagi bahas apa nih? Tidak ada bahas apa-apa, Ibnu. Ini kan ngobrol santai dapat berita Polsam. Silakan, mungkin kalian yang pernah mau ngomong nggak bisa, silakan ngomong. Oke. Silakan, mau ngomong silakan. Iya, saya pikir saya kalau ngeliat Polsek itu gimana Pak ya? Saya pikir apa ya? Agak lucu. Saya pikir enggak, maksudnya apa yang mau dihebatkan orang semacam ini gitu ya kan? Karena ya gimana, cuma keluar luar negeri ya kan? Ya saya pikir nggak ada gentle orang begini. Ya saya pikir Lah kamu agama mayoritas aja nampak muka aja nggak berani coba. Padahal di negara sendiri. Bener nggak? Iya. Itu bukan Satu persoalan. ya. Kedua masalah dong. Kamu ngapain? Kamu aja nggak berani nampak muka. Simpel kan? Enggak, ada lebih gentle Pak Kalau Bongko. kamu saja nggak berani nampak muka, kamu mau ngomong apa sama saya? Ya kan, kamu nampak muka saja, titiknya aja kamu nggak punya. Saya yakin kamu nggak punya titik taruhan saya sama kamu 1 miliar. Kok kasar sih? Taruhan 1 miliar, saya taruhan 1 miliar ya. Kamu saja nggak punya titik, ya. Macam Pendeta Nabi kok kamu, begitu? macam Muhammad nggak punya titik. Pendeta kok begitu? Nggak malu di dalam jemaatnya? Emang kenapa? Salahnya di mana? Pendeta kok gitu? Emang kenapa? Nggak malu sama jemaatnya? Enggak. Oh, ya pantas Anda nggak berani di sini karena nggak gentle Loh, gitu. kenapa nggak Kok berani? pantas Saya, sama ustadz kamu sudah saya samperin, malah ada beberapa saya baptis itu. siapa saja. Ya, Yudi Mulyana sama si Ali Makrus kan saya baptis itu. Oh, 2 doang, Bos. 2 doang gitu. Loh, kok 2 doang? Yang Mana itu kan yang sudah dibongkar sama kalian, sama si Iya, sama si iya, AWF orang sudah dibongkar kalau- itu. orang kalau Kan punya kalian Tuhan, sendiri, ya saya kan kan? nggak pernah pamer-pamer, Orang kan kalau punya kalian Tuhan. sendiri yang mamerin kan. Kalau saya kalau baptis orang pasti saya rahasiakan orangnya siapa saja, ya kan. Tapi Orang sama si kalau Edi punya Prayitno kan Tuhan, dibongkar. itu nggak takut Si sama Edi Prayitno siapapun, yang bongkar sendiri kan, Iya, bukan orang saya kalau yang punya bongkar. Tuhan nggak takut Bener sama nggak? Sampai siapapun, kalian ya kan? kejang-kejang, Mau ada orang terkejang gara-gara saya juta, baptis Yudi 1 Mulyana miliar, sama si kalau Ali punya Tuhan Makrus nggak kan. takut sama siapapun, gitu loh. Enggak gitu loh, Bos. Gimana Bos. sih kamu? Iya, Bos. Enggak. Anda kalau saya bandingin sama KC, saya lebih hormatan KC, lebih gentle, Bos. Anda kan sampah, ngapain gua diskusi sama sampah orang sampah gue? Wah, Open kamera sudah, open kamera. Terus kenapa kamu di sini? Kamu katanya nggak mau diskusi sama sampah, lalu kamu di sini ngapain? Iya, benar. Goblok juga lu. Ada goblok orang Islam. Kamu nggak mau diskusi sama saya, tapi kamu sengaja ke sini. Ya udah ribut dulu. Supaya Udah, open kamera. kita tinggal 20 menit waktunya. Oke, silakan. Pak Hasan. Malam Pak Hasan. Ya, malam Pak Bombo, Ya, silakan. Pak Paul. Apa yang malam? Ya, ini saya kalau mau sini sih mau belajar lagi tentang teologi ya, tentang Alkitab nih. Sebenarnya tadi itu bagus ada Gurunda Zuma bisa nggak masuk, tapi kenapa juga diturunin dia tuh ya? Ya ada di bestek. Nggak, saya nggak mau kalau ribut. Kalau saya tanya kan harus jawab. Oh, oke. Kita kan tanya. Ya. Ya, Itu kan mungkin tanya. ya, mungkin saya mau tanya ke Pak Paul. Kenapa sih di dalam kisah Para Rasul 13:23 itu disebutkan bahwa Yesus itu hanya juru selamat bagi Israel? Gimana nasib orang-orang kata Kristen Belanda kalau Paul Zong gini itu nasibnya gimana nanti kok cuman diselamatkan cuma Israel aja? Coba dibuka. Kamu tadi nyebut nama saya siapa tadi? Pak Paul Zong. Iya, oke. Bagus. Jadi simpel sekali itu ya. Saat itu ya, di dalam kisah Rasul 13 ini ya adalah speech untuk orang Yahudi. Ya, makanya disebutkan adalah Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ya, tetapi perintah Yesus sudah sangat jelas ya berkali-kali. Matius 20 ayat 28 juga dikatakan demikian ya bahwa menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Matius 28 ayat 19 juga dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, semua sudah jelas. Yesus mengajar kepada orang Israel. Ya, tetapi kematiannya, kebangkitannya, penebusannya adalah bagi seluruh dunia, termasuk bagi orang Israel. Begitu ya. Oke, tadi Pak Paul menyinggung masalah Matius 28:19. Karena itulah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah ini berarti dipersepsikan bahwa semua bangsa ini artinya seluruh dunia gitu Pak Paul. Iya. Oh, padahal Yesus sendiri pernah ngomong bahwa aku hanya diutus untuk domba-domba Israel. Kemudian pernahkah? Bentar, coba dilihat di Kejadian 48 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa keturunan-keturunan Yakub itu disebut apa? Bangsa-bangsa, manusia atau apa? Coba sebut. Di situ akan terlihat bahwa semua bangsa di Matius 28:19 itu artinya adalah keturunan Yakub. Gini, saya potong dulu. Kamu kan bertanya, nih kita dulu lari ke Matius dulu ya. Nah, karena ya. Matius 15 ayat 26. Ya. Oke, nih.
25 ini. 28 19. Ini ayat 24. Ya. Matius 15 ayat 24. Ya, betul itu. Jawab Yesus, aku diutus hanya, oke? Hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan? Sama aja kan? Dengan kisah para rasul, oke? Nah, Bapak perhatikan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan ini, domba ya, oke? Nah, makanya Bapak baca di sini, Yohanes. Ya, Yohanes 10. Nih, ini lanjutannya Pak. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi. Berarti masih ada domba lagi. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Yang bukan dari kandang ini. Dengar baik-baik dulu, jangan protes akan turun. Ada yang bukan dari kandang ini. Berarti kata kandang ini berarti Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Suaraku ini apa? Yesus. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala yaitu Yesus. Nah, dengar. Makanya di Yohanes 10 ayat 27. Nih. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba itu dari Israel, maksudnya begini. Yang dikatakan Israel, kamu tahu arti Israel nggak? Keturunan Yakub kan? Iya, tapi Il itu Allah. Jadi maksudnya begini, bangsa yang diberkati, anak sulung, bangsa yang diberkati. Jadi kalau ada orang mengikut Yesus, kawanan, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala dalam Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku dan aku adalah gembala. Gembala adalah Allah. Aku adalah Allah. Itu dalam Yehezkiel 34 ayat 31. Makanya Yesus berkata, ada lagi domba-domba selain dari kandang ini. Yang dikatakan domba-domba adalah yang mau mendengarkan firman Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 51. Paham ya? Makanya dalam kitab Wahyu, sekalian buka Yesaya. Jangan tanggapi dulu, nanti. Ya, silakan Pak. Apa? Yesaya? Ya, Yesaya 49 ayat 6. Oke, diam dulu, kamu kan bertanya sama ini. Yesaya 49. Silakan Pak Benito. Ya, itu dibacanya itu Yesaya 49 ayat 6. Ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sudah paham ini? Sudah paham ini? Bisa tanggapi Sabar, boleh kau tangkapin? Jadi Sabar. yang dimaksud segala bangsa itu bangsa-bangsa itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu goyim, ya. Nah, iya, Pak Paul coba dibuka Kejadian 48 ayat 3. Iya, tadi kan yang maksud keturunan Yakub akan menjadi bangsa-bangsa, sejumlah besar bangsa-bangsa kan. Betul. Nah, kenapa kok disimpangkan? Nah, sekarang di Yesaya 49 ayat 6. Baca ini. Di Yesaya 49 ayat 6 dijelaskan, ya kan. Jadi yang di dalam Kejadian 48 itu adalah pemahamannya menjadi rohani, karena begitu orang menerima keselamatan dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Kristus yang orang Yahudi, ya kan, maka kita dijadikan anak-anaknya. Itu ada di dalam Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 12, ya, kalau nggak salah, atau 13, bahwa kita dijadikan anak-anaknya bukan oleh karena darah dan daging, bukan oleh karena keinginan manusia, tetapi karena kita percaya di dalam nama Yesus. Begitu, ya. Ya, kalau memang demikian Pak Paul, kenapa di Matius 19:28 itu Yesus kok hanya menghakimi kaum Israel? Gimana nasib-nasib Kristen Batak, Kristen Jawa, Kristen yang ada di Belanda yang lagi melarikan diri ini, sama Kristen yang pakai wig biru itu gimana nasibnya? Matius berapa? Yesus, Matius berapa? Matius 19:28. Coba buka, biar semuanya tahu, orang-orang semua. Ya udah, tenang nanti kita. Oke, Matius ya. Nah, udah, tenang kita buka. Matius 19:28. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke 12 suku Israel. Ini pun menghakimi juga dibantu 12 muridnya nih Pak. Nah, jadi yang menghakimi orang Israel siapa? Yesus dibantu oleh 12 muridnya. Bukan, nggak ada yang Yesus dibantu, ngawur. Nah, ini apa ini? Dulu. Kamu yang telah mengikuti aku akan juga duduk. Ini siapa nih? Akan juga duduk. Siapakah yang menghakimi 12 suku Israel? 12 murid Yesus, 12 rasul ya, yang ikut Yesus itu. Ada ayatnya. Ya, itu jadi 12 rasul, Yudasnya mati diganti oleh Paulus. Itulah yang menghakimi suku Israel, 12 suku Israel. Lalu kita semua, ya, kalau orang yang percaya kepada Yesus di Alkitab tidak disebut dihakimi untuk dihukum, tetapi dia langsung pindah di dalam kerajaan 1000 tahun, langsung menerima mahkota untuk hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Itu ada di Wahyu 19, 20, 21. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus seperti kamu, seperti Muhammad Nabi kamu, itu akan dihakimi, lalu dihakimi
menurut perbuatannya dan dihukum menurut perbuatannya dan dimasukkan ke neraka. Makanya di dalam Al-Quran kamu bahwa kalian semua menuju ke neraka. Kalau Allah sanggup membebaskan kamu, baru dia akan bebaskan kamu. Masalahnya Allahnya kamu juga dicemplungkan ke neraka juga di dalam Wahyu 20. Lucu. Itu lucu memang begitu. Oh bukan. Di sini juga bukan, terlihat gimana? bahwa kelihatan sekali kan. Terus gimana? Sudah Yesus jelasin jadi, tadi itu. ya, Kalau kamu Yesus percaya jadi juru boleh, selamat pokoknya seluruh juga dunia. boleh. Pokoknya itu Seluruh dunia penjelasannya itu begitu, mana? ayatnya sudah Nah, jelas. Begitu bahwa Tertulisnya Yesus ini menghakimi cuma seluruh dunia. menghakimi suku Israel. Terus yang untuk keselamatan Mana bagi ada semua. Yesus menghakimi cuma Gini, Israel. ah. Jangan ditambah-tambahin, jangan kayak Muhammad tuh. Kalau baca Alkitab ditambah-tambahin tuh. Gimana dia? Coba. Bacanya bagaimana? Apakah cuma Ayo, di situ? bersumber. Oh ya jangan ditambah-tambahin. Begini Hasan. Ini Pak Pendeta biar saya. Ini Hasan ya. Bom jauh selesai di mute Pak Bom. Giliran saya. Iya, kau belum di waktu bicara. Kau mengerti kata bisa bicara nggak? Oh iya, oke bos. Diam dulu, Tapi kan diam ketakutan dulu. ya, bos ya. Jangan ketakutan. Bukan sama ketakutan, saya tapi dikit, mulutmu saya nggak mau terima orang ribut. Nah, santai Bom, santai, relax. Atur jam. Kamu yang santai, mulutmu diam. Oke, ini giliran saya Diam nggak? ya. Bahas ini. Diam ya. Yang mana domba Diam Yesus, ya. yang mana kan? Diam. Jadi gini ya pasannya. Lagi saya. Iya diam. Turun saja sudah. Nih, suruh diam. Begini pasannya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Pak Hasan harus baca lagi juga di dalam Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan siapa nih, Pak? Itu Yesus, ada nubuatannya juga di dalam. kan? Ya, Berarti udah kan Yesus tenang aja. menghakimi suku Israel, tuman suku Israel, dibantu 12 muridnya. Dengar bukan dibantu, sabar, jangan kamu ngomong sembarang aja. Mana ada Terus kata masuk. cuma di situ? Ya, itu kan loh, ini hanya untuk Israel. dengar. Iya, Dengar kamu dulu, baca bahasa Pak Hasan. Indonesia aja nih. Iya, jangan nama ya. Kamu yang ikut aku, kamu yang ikut aku. Siapa? Kamu, itu murid Yesus. Itu yang menghakimi murid Yesus, Israel. Ya, Nah, jadi 12 ya, murid dia Yesus kata-kata tidak akan tadi. menghakimi orang Indonesia, nggak akan menghakimi orang Arab. 12 murid Lihat- Yesus akan lihat menghakimi lagi, orang Pak. Israel. Ngerti nggak? Lihat lagi konteks kalimatnya. Lihat lagi pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan bacanya. bagaimana? Di situ ada kata cuma nggak? Tampilkan- Di situ tampilkan ada kata lagi. cuma nggak? Tampilkan lagi Pak Di situ Bobon. ada kata Gini, cuma. gini, Pak Hasan dengar ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta, dengar ya, di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Yang dimaksudkan di sini, suku Israel ini akan dihakimi oleh 12 murid, itu nanti Pak Hasan baca di kitab Wahyu 7, ini lebih jelas ya. Dengar dulu Wahyu 7 ayat 1, ini baca di sini, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Di sini kau baca terus, nanti mulai di ayat yang kelima, baca ini. Dari suku Yehuda 12.000, ini maksudnya suku-suku nih, murid-murid nanti nih 12 ini, ini 12 suku Israel. Nah, itu nanti masalah di situ suku-sukunya. Mereka yang akan menghakimi khusus bangsa Israel. Dengar dulu, saya belum selesai, dengar dulu. Nanti yang ada di sini orang yang banyak terhitungnya itu nanti di sini. Nah, disinilah kita ya umat-umat bangsa lain yang percaya kepada Yesus. Oke, silakan. Buka lagi dong Matius 19:28. Di situ jelas sekali menyatakan bahwa Ingat. anak manusia, Ya udah. Matius 19:28. Iya, memang. Saya suka ini Pak Ya, ini Bobon, orang kalau sekarang ini berani orang buka-buka kalau sudah ayatnya begini sendiri. itu namanya bolot Pak. Jadi Loh, coba yang nggak ada dibaca ayatnya pelan-pelan. ditambah-tambah itu Pak Bobon. Coba tambah ya. Itu tuh nggak usah diterusin Pak. Ganti yang lain saja Pak. Oke, ganti lain, oke. Karena orang ini sudah dijelasin ayatnya nggak ada, tapi dia mau itu kayak Ustadz Masihud Pak. Dia mau ganti-ganti sendiri sesuai kayak Muhammad persis Pak gobloknya sama nabinya sama gobloknya ini orang Pak. Nggak beda Pak. Iya, yang nggak ada ditambah-tambah itu kayak tadi bilang siapa itu para kletos para klitoris. Katanya Muhammad itu para klitoris katanya. Waduh, nah itu dia ya kan. Pak, ini ada Pak Jenderal Lumban, Pak. Silakan Pak, ada Bapak punya tamu. Shalom, Pak. Salam. Shalom, Pak. Shalom. Jadi beginilah ya, kalau saya Shalom Pak Tobing. Oh, salam Pak Paul saya. Lapor Pak Jenderal sudah pulang. Udah, jadi beginilah. Kalau ayat diadu dengan ayat, kita jadi mayat. Nggak bisa lah sudut pandang ya Bible dibahas dengan cara mereka-mereka yang sudah mengimani Al-Quran. Ya nggak mungkin dong kalau ditanding-tandingkan. Ya saya kadang-kadang aneh gitu loh. Kemarin saya mendengarin ya, wah bagaimana Tuhan Yesus saja hari kiamat nggak tahu. Lah kan aneh. Ya, karena memang nggak ada hari kiamat di dalam Bible. Hanya akhir zaman. Tapi akhir zaman itu apa? Jika semua bangsa bukan setiap manusia ya, semua suku bangsa sudah menjadikan Bible sebagai saksi, maka akhir kesudahan itu tiba. Iya kan? Nah, di situ masalah waktu
Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Anak itu siapa di situ dimasukkan di situ? Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri kok. Anak itu ya kita ini. Kemudian yang kedua ya, ini mohon maaf, saya mungkin ada juga pemikiran saya begini, bahwa Israel di perjanjian lama, ya 12 suku itu, tetapi Israel di perjanjian baru, ya kita ini sudah Israel yang rohani. Karena pengertian Israel, tadi Pak Bombong sudah sampaikan, bahwa anak yang disayang Tuhan. Loh, kita kan sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah bukan lagi hamba, tapi anak pewaris kerajaan Tuhan. Kalau mau dikait-kaitkan semua ya itu, tapi kalau kita membahas Alkitab, nggak bisa satu ayat saja atau dari satu kitab saja, karena dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya. Ini memang aneh-aneh ya. Saya melihat apologet Muslim ini membahas itu menurut paradigmanya yang nggak bisa loh. Paradigma di kerajaan Tuhan tidak akan sama paradigma yang bukan di kerajaan Tuhan. Karena kita hidup di kerajaan Tuhan, kerangka berpikir kita harusnya berpikir di mana kita hidup. Kalau kita hidup di kerajaan Tuhan, ya ikutinlah konstitusi kerajaan Tuhan. Contoh ini, ya Tuhan yang saya yakini, yang saya percaya, saya imanin, tidak pernah menciptakan agama. Tapi ada Tuhan yang menciptakan agama. Bahkan selalu dideklarasikan, agama kamu yang paling benar di mata Allah. Silakan. Menurut dia. Tetapi yang kita imani, nggak ada agama. Beragama, Pak. Apanya? Bom. So, saya katakan. Sabar dulu, biarkan orang ngomong. Ini orang tua lagi bicara satu-satu. Ya, Silakan, Pak. Tunggu lah. Kemarin tuh saya dengar ya, wah saya ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada di tubuh mereka, sementara mereka tidak dibaptis? Nah, bagaimana orang kalau sudah dibaptis, sudah mendalami, dia akan merasakan bahwa seperti kata Pak Bom. Saya jangan di-mute, Bom. Kau takut Ya jangan dulu kita kalau Biarkan aja ini orang nih, buang waktu nih si. Tunggu dulu cuma, kamu merasa paling hebat, ahli Alkitab. Kalau saya tanya kepada Anda, pasti Anda nggak bisa jawab. Mengapa Tuhan Yesus turun menjadi manusia? Mengapa Tuhan Yesus turun menjadi manusia? Mau saya jelaskan sama Anda? nggak usah Pak, biarkan. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam itu artinya manusia loh ya. Adam itu diberikan otoritas, berkuasa. Let us make a man and let them dominion. Dominion itu apa? Berkuasa. Makanya Adam itu bukan nabi. Kalau menurut kalian nabi silakan. Kalau menurut saya tidak. Raja berkuasa. Dia yang pertama. Tetapi dia melanggar konstitusi kerajaan Tuhan. Nah, kalian bilang Adam berdosa. Orang Adam nggak tahu itu dosa kok. Mati aja dia tidak tahu. Dia belum tahu apa itu mati. Tapi setelah anaknya mati, baru dia tahu, oh itu mati itu. Tunggu dulu. Jangan Anda merasa paling ahli Alkitab. Wah sama dengan si Julius itu lagi. Wah paling Alkitab ditantang nggak bisa. Kita buktikan aja Pak, nggak usah ngeluh gitu, nggak usah. Tunggu dulu coba. Jangan ngomong kau. Suruh diam. Diam. Kalau diam. Kalau mau keterlaluan saja. Kau ada piana bata nggak bisa kau. Tunggu dulu, ada piana bata kau. Dulu makanya. Dengar saya ngomong berapa. Aduh, kamu ya. Nah sekarang karena Tuhan sudah memberikan otoritas kepada manusia, makanya Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia. Tolong kasih saya Ini orang berisik amat sih. Tunggu dulu, kau tak akan dikasih ruangan, jangan kasih si Juma ngomong itu. Mulutnya kayak mereka bocor. Mana buktinya kalau Yesus? Hanya mau dijawab. Tunggu dulu. Nggak usah takut gitu loh. Katanya mau dijawab. Enggak, siapa yang Sudah ada. Diam kau, diam. Saya udah dari kemarin dengar semua jumu itu ya, keterlaluan kau. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus tidak turun menjadi manusia karena otoritas itu sudah diberikan ke manusia. Tetapi manusia yang harus turun, yang darahnya murni, tidak terkontaminasi, tidak ada virus. Karena di darah kita sudah mengalir darah. Ya, darah yang tidak bersih. Dengar dulu, makanya manusia harus menjadi manusia. Tunggu dulu, ini kan menurut Anda. Itu makanya otoritas. Soalnya mendengung. Ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia, dia diberikan otoritas. Dia berkuasa dan di surga dan di bumi. Tunggu dulu, jangan Anda merasa pintar, ada Roh Kudus. Buktikan ada Roh Kudus di dalammu. Ya, oke, itu aja. Apa Pak Ujang, Pak Bom. Ini orang merasa pintar Alkitab tapi nggak ngerti Alkitab. Iya, perlu sekali-kali memang perlu dihardik gitu orang-orang macam ini nih. Iya. Percaya teman-teman yang menjelaskan di room tadi menunjukkan kredibilitas dan juga data-data yang valid untuk menunjukkan kepada teman-teman supaya lebih kritis dalam beragama. Tetapi di atas semua itu saya mau katakan bahwa Kristus sangat mengasihi kita.
Dia menyelamatkan kita dari dosa supaya kita tidak binasa oleh karena dosa itu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, tidak diajarkan syahadat, bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena Isa dalam Quran dan Yesus dalam Alkitab itu pribadi yang berbeda. Yang nggak usah baper, tapi itu fakta. Tetapi yang saya katakan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi alam semesta, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua agama. Jangan pernah terlambat, karena ini kesempatan untuk bertanya dan berdoa sungguh-sungguh, dan datang kepada Yesus dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kamu akan diselamatkan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.